Kata Imam Syafi'i, kun aliyan bihimmatika. Jadilah orang yang bercita-cita tinggi. Bercita-citalah setinggi mungkin. Karena apa? Karena nasib kita seperti apa kita tergantung cita-cita. Jangan beralasan qanaah, kemudian kamu jadi males. Jangan beralasan pasrah terus kamu jadi males. Jangan beralasan semua sudah dijatah, sudah ditakdir oleh Allah terus kamu jadi males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya ngaji kita. Kita lihat ya beberapa quote yang nyambung dengan resolusi. Misalnya ini, Ralph Waldo Emerson, dia bilang, the only person you are decide to become is the person you decide to be. Satu-satunya sosok yang engkau pasti akan jadi seperti itu adalah sosok yang engkau putuskan begitu. Jadi engkau besok jadi apa itu tidak tergantung apa-apa, cuma tergantung keputusanmu sendiri. Kalian ingin jadi apa? Kan sering saya sampaikan manusia itu full of potensi. Dalam dirinya penuh potensi macam-macam. Kalian putuskan mau jadi apa itu pasti kalian bisa. Dan seperti itulah masa depanmu. Itu dari quote ini sebenarnya terasa betapa pentingnya model resolusi tadi. Kalau kamu tidak target dirimu apa-apa, ya kamu tidak jadi apa-apa. Tapi kalau kamu ingin jadi sesuatu, ya seperti itu nanti engkau akan menjadi. Jadi the only person you are destined to become is the person you decide to be. Satu-satunya sosok seperti apa nanti takdirmu, ya seperti itulah keinginanmu. Jadi inginkanlah. Sering saya bilang kelemahannya teman-teman yang masih muda itu biasanya abai tujuan. Hidupnya masih ingin senang saja, ingin nyaman saja. Tujuan bayanganmu nanti kalau sudah tua. Nanti lah kalau sudah dewasa, sudah lulus, sudah nikah, sudah itu baru-baru kamu. Padahal kalau sudah nikah terus kamu merasa wah telat. Sekarang saya sudah sampai di titik ini. Harusnya kemarin-kemarin saya target diriku. Makanya mumpung kalian masih di usia-usia, saya tidak tahu ini usia mahasiswa kan sebagian besar ya. Kalau dari wajahnya masih muda, masih semangat-semangat lah. Meskipun generasi hari ini kan dicitrakan serba pesimis, tapi saya lihat kalian tidak lah ya. Tidak ada bedanya. Optimislah, tetapkan tujuan. Kalian ingin jadi apa? Jangan kalah sama anak TK. Jadi bila perlu kamu tulis besar-besar. Jadi targetku adalah 10 tahun yang akan datang aku harus jadi orang seperti ini. Nah, seperti itulah nanti kalian akan terbentuk. Baik, di situ pentingnya resolusi. Ditambahi kalimat dari Covey, Stephen Covey. Kata dia, I'm not a product of my circumstances, I'm a product of my decision. Aku bukan produk lingkungan sekelilingku, kata beliau. Aku adalah produk keputusanku sendiri. Kan kita sering menganggap bahwa lingkungan, masyarakat, situasi sekitar itu membentuk diri kita. Tapi kata Covey tidak begitu.
Sebenarnya yang lebih vital membentukmu adalah keputusanmu sendiri. Pak, kan lingkungan mempengaruhi kita, Pak. Masyarakat mempengaruhi kita. Iya, masyarakat mempengaruhi kita. Lingkungan mempengaruhi kita. Tapi keputusan kitalah yang menetapkan saya ikut orang-orang. Saya terpengaruh lingkungan atau tidak. Jadi sebenarnya kuncinya di keputusan kita. Maka kalian tidak boleh cengeng kalau merasa salah arah, salah tujuan, terus wah ini lingkungan saya, Pak, masyarakat saya. Enggak. Ya kamu sendiri yang memutuskan tadinya. Wong kamu menolak juga bisa kok. Kamu nawar juga bisa. Tapi kamu milih ikut saja, ya seperti itu nasibmu akhirnya. Maka kata Coffey, aku bukan produk lingkunganku, aku adalah produk keputusanku sendiri terhadap hidupku. Jadi mari kita mulai, kalau bahasa saya ya, membuat resolusi-resolusi semacam ini, itu bagian kita mulai menseriusi hidup. Ayo mulai agak serius. Kalian punya tujuan apa, merancang strategi apa untuk mewujudkan tujuan itu, dan lain sebagainya. Ya memang hidup ini penuh, kalau kata Martin Heidegger, faktisitas-faktisitas yang sering tidak terduga. Tapi betapapun demikian, tidak boleh kemudian membuat kita menyerah saja, mengalir saja. Kata Heidegger, tetap kita harus jadi seorang Dasein, seorang manusia yang otentik versi diri kita sendiri. Jadi meskipun mungkin kita ngalami pahit, kekalahan, kejatuhan, tapi kalau itu semula keputusan kita, keinginan kita sendiri, itu rasanya mantep. Daripada sudah ikut-ikutan orang, keliru, jatuh, kalah, itu lebih pahit. Maka putuskan sendiri hidupmu, pilih, dan apapun nanti konsekuensinya, lebih mudah kita menerimanya. Baik, itu ya, itu Coffey. Masih adakah yang saya bawa? Ada Epictetus, Stoik ini ya. Kalau ini sudah ahlinya kalau ngomong tentang tema-tema seperti ini. Kata beliau, first say to yourself what you would be. Pertama, katakan pada dirimu apa jadinya dirimu nanti. And then do what you have to do. Lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jadi kalau pas tahun baru kemarin, ya hari ini juga tidak apa-apa sih mau bilang, tahun ini saya harus hafal Quran 30 juz misalnya. Contoh, tidak apa-apa ya. Atau juz 30 misalnya, kalau tidak kuat. Ya kalau tidak bisa semuanya, setengahnya saja. Atau ya 5 surat saja dari juz 30 kan tidak apa-apa. Paling tidak kalau ngimami kan tidak kulhu terus. Biar ada variasinya misalnya. Tidak apa-apa, itu resolusi juga. Jadi katakan pada dirimu kamu ingin jadi apa, dan lakukan yang harus kamu lakukan. Ini Epictetus, Stoik ya. Baik, saya tidak lama-lama, nanti sampai jam 9 terus kita dialog. Ada kalimat dari Imam Syafi'i. Beliau bilang, kun alian bihimmatika fa innal qanaata la ta'nil kasal. Jadilah engkau orang yang berkeinginan tinggi, bercita-cita tinggi. Karena sesungguhnya qanaah itu tidak berarti males. Ini orang sering salah paham kan, memaknai qanaah itu, ala Pak, hidup ini saya pasrah saja, sudah ada yang ngatur. Terus kalian tidak ngapa-ngapain, itu males namanya. Dan itu bukan qanaah. Jadi qanaah itu keterbukaan jiwamu menerima
berapapun bagianmu yang diberikan oleh Allah setelah kamu berikhtiar maksimal semampumu. Nah, targetmu juga jangan yang rendah-rendah, ya targetlah yang tinggi. Jadi bukan target yang biasa aja. Makanya kata Imam Syafi'i, kun alian bihimmatika. Jadilah orang yang bercita-cita tinggi. Bercita-citalah setinggi mungkin. Karena apa? Karena nasib kita seperti apa kita tergantung cita-cita. Jangan beralasan qanaah, kemudian kamu jadi males. Jangan beralasan pasrah terus kamu jadi males. Jangan beralasan semua sudah dijatah, sudah ditakdir oleh Allah terus kamu jadi males. Jadi pandangan kalau dalam Islam tentang takdir, tentang qanaah, tentang ridho itu arahnya tidak membuat kita pasif sebenarnya, tapi maksudnya adalah agar kita tidak putus asa. Apapun hasil yang kita terima, tapi sebelumnya ya diawali dengan ikhtiar-ikhtiar. Baik, jadi ini kun alian bihimmatika fa innal qanaata la ta'nil kasal. Selanjutnya tulisannya hilang jadi tidak usah saja. Ini sebenarnya urusan font ya, dari Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ini arahnya, pikirannya sama seperti Imam Ghazali tadi. Jangan bercita-cita rendah kalau engkau bisa tinggi. Jadi jangan hanya target 10 kalau kamu bisa 100. Itu sama kayak kalian ditanya, ini kan konteksnya misalnya, kuat enggak kamu puasa sunnah Senin Kemis setahun penuh? Kuat sih, kuat Pak. Berarti kuat, sudah target sepenuhnya. Itu namanya jangan target yang lebih rendah kalau yang tinggi kamu kuat. Kira-kira kamu baca 1 buku seminggu bisa enggak? Bisa Pak kalau 1 buku seminggu. Ya sudah, target saja 1 buku seminggu. Jangan target 1 buku 1 bulan. Kalau seminggu bisa tamat. Ini quotes dari Ibnu Qayyim ini. Jangan menuju yang lebih rendah kalau engkau bisa lebih tinggi. Ini berarti sebelum itu kalian harus bisa membaca dirimu, kapasitasmu, kemampuanmu. Kadang-kadang kita itu milih nyaman, milih tidak repot, milih enak dan aman saja. Akhirnya kita target yang level-level bawah. Padahal kita lebih tinggi bisa. Dari sini nanti mari kemudian kita tetapkan. Berarti saya harus punya resolusi. Saya harus punya target-target. Paling tidak setahun ke depan, tahun baru 2026 saya harus jadi seperti apa sudah. Kualifikasi saya sudah naik berapa jenjang. Nah, ini kalian mulai sekarang ya. Nah, sekarang kita belajar sebentar caranya gimana Pak. Ada beberapa strategi untuk kita bisa membuat resolusi. Nanti setelah ini silahkan teman-teman bikin resolusi sendiri-sendiri. Yang pertama jelas ya, bikin tujuan. Tetapkan tujuan. Diingat-ingat tujuan yang spesifik, jangan yang umum. Kalau umum biasanya tidak jalan. Kamu cita-citanya jadi apa? Jadi orang yang berguna Pak, bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua. Wis itu alamat gak melaku mesti. Tujuanmu terlalu umum. Jadi bikin yang spesifik, nanti ada rumusnya. Pak, saya target biar kualitas diri saya meningkat. Tahun ini saya harus menamatkan misalnya 10 buku filsafat pokok, 10 komik, 10 misalnya kan boleh. Itu kan bisa diukur.
Jadi bikin target yang spesifik, jangan yang umum. Saya ingin jadi orang yang lebih soleh, Pak. Ini terlalu umum. Spesifiknya ya, saya ingin sholat 5 waktu saya full, Pak. Tidak bolong-bolong lagi. Ini lebih spesifik. Jadi jangan membuat resolusi yang umum. Biasanya tidak jalan. Kalau kalian, Pak, saya ingin jadi anak baik. Nah, itu berat. Mesti tidak jalan nanti. Jadi bikin target yang spesifik. Kemudian buat rencana bertahap. Apalagi kalau resolusi kita besar. Jadi kalau teman-teman ingin menguasai skill apa, itu bertahap. Bulan pertama bisa apa, bulan kedua bisa apa, bulan ketiga bisa apa. Sehingga nanti 12 bulan terwujud seperti yang kita inginkan. Kayak tadi, Pak, saya ingin hafal juz 30, Pak. Berapa surat di juz 30? Januari harus hafal berapa surat, Februari berapa surat, nanti sampai Januari 2026 tuntas, hafal semua, juz 30. Nah, ini ada tahapan. Saya ingin lulus kuliah, skripsi selesai, ujian dan wisuda, Pak, di tahun ini. Kalian harus tetap punya target. Oh, berarti bulan depan saya harus sudah seminar, kemudian bimbingan 1 semester sekitar 6 bulan setelah itu. Ini namanya ada tahapan. Biasanya kalau tidak ada tahapan, kalian kebingungan sendiri, mulainya dari mana, melanjutkannya bagaimana. Kemudian pantau, dievaluasi. Lebih enak punya jurnal seperti ini, punya catatan sendiri atau online saja, notes-notes di HP kan banyak aplikasi-aplikasi. Jangan medsos, kalau medsos biasanya kalian ingin pamer saja sih. Ya, kalau di medsos paling kalian mau cerita, alhamdulillah sudah hafal 5 surat, itu biasanya pamer itu. Sudahlah, bikin catatan kamu sendiri sajalah untuk kita sendiri. Kalau orang tahu tidak apa-apa, tapi kita tidak ingin pamer. Biasanya kalau ada motif pamer itu terus berubah orientasinya. Jadi kita pantau terus. Loh, kok kemarin tidak sukses ya, bulan ini saya target 3 surat, ternyata baru 2 surat, ini sebabnya apa ya? Ini namanya evaluasi. Kemudian motivasi dijaga terus, komitmen, istiqomah. Mungkin lebih enak kalian bikin waktu khusus atau pakai strategi khusus untuk menjaga motivasi. Mungkin saja ada hal tak terduga, situasi luar biasa. Tidak masalah kalau kalian berkompromi, menyesuaikan resolusimu. Pak, tidak disangka ternyata saya pinginnya sih lulusnya setahun depan, ternyata tahun ini sudah diancam DO ya, Pak. Terus, nah itu harus diatur lagi. Wah, berarti tidak jadi hafalan Qur'annya. Saya pending ya, Pak, untuk ngurusi skripsi yang tahun ini, boleh. Jadi fleksibel, tapi tetap disiplin. Tapi jangan cengeng, jangan manja. Jangan karena alasan sepele, alasan simpel, terus resolusi kamu kompromikan. Pak, saya sudah target setiap habis Isya menghafalkan tadi, Pak. Tapi ternyata pas habis Isya itu ada acara TV favorit ya, Pak. Saya itu tidak penting. Kalau yang seperti ini ya kalian jangan berkompromi. Jadi ini fleksibel tapi tetap disiplin. Kemudian rayakan capaian kecil. Rayakan capaian kecil itu, alhamdulillah sudah hafal 1 surat. Beri hadiah dirimu. Kalau biasanya di angkringan habis 2, sekarang boleh 3. Untuk diriku khusus. Nah, ini memberi reward, memberi hadiah. Ini biasanya nambah kamu semangat. Ya, kalian sendiri yang ngatur ya, reward untuk dirimu apa. Apa nambah jam tidurnya ditambah setengah jam, Pak, boleh. Atau apalah gitu. Silakan kamu kasih reward sendiri dirimu. Jadi strateginya seperti ini, teman-teman ya. Jadi
Tidak sekedar pokoknya saya harus begini titik. Pastikan itu realistis, kemudian bikin tahapan-tahapannya dalam setahun, pantau mungkin dengan catatan, dengan jurnal atau apa. Motivasi dijaga, jangan cengeng. Mungkin ada perubahan besar yang harus beradaptasi, yo jangan kaku. Kalau ada capaian, rayakan itu dengan gayamu, dengan versimu sendiri. Nah, saya tiba-tiba teringat, mungkin teman-teman pernah mendapat materi ini. Konsep namanya SMART. SMART itu dari Josh T. Duran. Ini beliau nulis di jurnal Management Review. Teorinya terkenal sekali, dipakai di banyak perusahaan, namanya SMART. Ini artikelnya, judulnya There is a Smart Way to Write Management Good and Objective. Jadi SMART itu singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound. Spesifik itu seperti tadi ya, konkret, jelas, tidak ngawang-ngawang. Jadi tidak ideal yang abstrak, tapi spesifik. Measurable, measurable itu terukur. Ya kayak kita tadi, 1 bulan 1 juz Pak saya ingin menghafalkan, atau 1 bulan 1 surat Pak. Ini namanya measurable, terukur. Kalau gagal kan bisa, oh saya tidak mencapai target berarti gagal. Ya, misalnya saya tahun ini bikin latihan sabar Pak. Nah, ukurannya apa? Dalam 1 bulan itu maksimal saya harus marah sekali saja misalnya. Itu kan kalau ada kata sekali, 2 kali, ini kan namanya terukur. Kalau sudah, wah ternyata 2 kali bulan ini, padahal target minimalnya, maksimalnya sekali, saya 2 kali. Itu evaluasi nanti jalan. Terus perbaikannya seperti apa? Itu measurable. Kemudian achievable. Jangan bikin resolusi yang kalian tidak bisa mencapai. Konkret sih, measurable sih, tapi tidak achievable. Tidak bisa dijangkau. Wallahu a'lam. Wong sekarang ngaji saja tidak pernah kok tiba-tiba target hafal 30 juz itu wis. Nah, ya, jadi baca buku aja berat. Targetnya sekarang pokoknya tiap hari harus menamatkan 1 buku. Itu alamat tidak akan jalan. Tidak achievable. Biasanya kalau pas semangat-semangatnya itu kan dijalankan semua, tapi dapat 1 putaran, 2 putaran terus malas lagi. Bikin target yang achievable. Makanya tadi saya bilang, bercita-cita targetlah setinggi mungkin. Setinggi mungkin itu maksudnya setinggi-tingginya, tapi yang mungkin. Jadi bukan yang tidak mungkin. Oke, setelah itu relevan. Relevan itu nyambung, relate dengan hidupmu, bermakna, ada gunanya. Jangan bikin resolusi yang tidak ada gunanya. Tidak penting sama sekali. Nah, misalnya apalah, mungkin kalian bikin resolusi yang ini gunanya apa tuh ya? Kamu sendiri tidak tahu, tapi kamu sendiri yang target begitu. Misalnya kalian, pokoknya Pak kalau bisa ya, seminggu sekali saya harus nongkrong sama teman-teman di kafe yang sekiranya itu. Misalnya, nongkrong saja, tidak ada targetnya. Terus kalau ditanya, lah alasannya apa kok harus seminggu sekali di kafe? Tidak tahu Pak, ya asik saja. Itu namanya tidak relevan. Tapi kalau kamu bisa menyebut, iya Pak, karena saya tidak boleh putus hubungan dengan teman. Kalau ketemu seminggu sekali bagi saya itu sudah minimal. Makanya minimal seminggu sekali nongkrong. Kalau ada alasannya begini, ini namanya relevan. Jadi makanya apa saja yang ingin kamu putuskan, coba pastikan penting tidak buatmu. Wong yang tidak ada gunanya saja jangan deh. Apalagi yang berdosa, apalagi yang sia-sia, wah itu. Pokoknya dalam waktu seminggu Pak, saya paling tidak download 1 video lah Pak, buat koleksi video yang begitu-begitu. Wah itu apalagi begitu, jangan.
Jadi yang negatif-negatif jangan. Jangan yang negatif, jangan yang tidak ada gunanya. Pastikan semua tuh target, semua tujuanmu penting. Itu namanya relevan. Dan T yang terakhir, time bound. Time bound itu apa? Durasi waktunya jelas. 3 bulan, Pak. 12 bulan. Jadi setahun pas saya harus jadi seperti ini atau bisa seperti ini. Nah, ini namanya time bound. Jadi kalau bikin resolusi boleh pakai teori ini. Bikin resolusi yang SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ini tak kasih contoh ya. Ini contoh agak ngasal sih, tapi mungkin biar teman-teman dapat gambarannya. Misalnya, Pak, resolusi saya itu sebenarnya secara umum saya ingin lebih spiritual, ingin lebih dekat dengan Allah. Nah, tapi kalau hanya ini kan kurang spesifik, maka buatlah spesifik. Misalnya kalian buat spesifik begini, saya ingin sholat 5 waktu saya lengkap dan setiap hari ngaji 2 lembar, 2 halaman Al-Quran saja sudah. Nah ini spesifik, namanya kan jelas. Pokoknya sholatnya tidak bolong plus setiap hari ngaji 2 halaman. Ini sudah terukur, sudah measurable karena sholat tidak bolong itu berarti semua sholat dijalankan dan 2 halaman saja minimal. Terus achievable juga, bisa dijangkau. Kan mudah itu kalau cuma 2 halaman kan kalian bisa menyisip-nyisipkan waktu. Di antara mungkin waktu maghrib sama isya atau habis subuh dan lain sebagainya. Itu namanya achievable. Relevan tentu saja karena kita orang beragama. Kedekatan kita dengan Allah itu penting, itu pasti relevan. Dan time bound itu waktunya. Kamu target misalnya 1 tahun, Pak. Dengan strategi spiritual, target saya tambah dekat pada Allah. Terus kamu ngatur langkah-langkah. Nah, yang awal tadi, yang ngaji dan sholat, itu bulan Januari, Pak. Jadi 1 bulan saya membiasakan sholat tidak ketinggalan, kemudian ngaji 2 halaman. Januari. Februari, Maret nambah lagi. Ditambah setelah sholat berdoa atau berzikir. 5 menit saja, nggak banyak-banyak. Tidak hafal ya baca. Tidak bisa baca ya dengerin headset. Yang penting ada zikirnya. 5 menit. Februari, Maret. Nah ini 2 bulan. Jadi, tapi di Februari, Maret sholat 5 waktu dan ngajinya tetap. Sudah lanyah ya ditambahi lagi ada zikirnya. April sampai Juni ditambahi lagi. Kalau ini bukan ibadah yang sifatnya ritual, tapi ibadah sosial. Mungkin sedekah. Mulai tahun ini, nanti bulan April sampai Juni, saya kalau Jumatan terus nyemplungin itu. Kalau kemarin 1.000, sekarang 2.000 misalnya. Nah, ini ibadah sosial target. Terus nanti bulan Juli, Desember kamu target, saya harus ikut kajian-kajian agama minimal dalam 1 bulan 2 kali. Misalnya, ini ya. Ini yang disebut rencana. Jadi nanti di akhir Desember sholatmu lengkap, ada zikirnya, ada ngajinya. Kamu baik secara sosial, ada sedekahnya. Kemudian ilmu agamamu tambah terus. Jadi itu setahun ke depan bulan Januari, kamu sudah jadi orang soleh sudah luar biasa kan? Ya, selangkah-selangkah. Itu yang disebut resolusi. Jadi kelihatannya kan tidak berat, makanya tadi istilahnya achievable, bisa ditempuh sesuai waktunya. Ini bisa kalian pakai untuk apa saja. Jadi kalau ini contohnya agama.
Untuk studimu juga boleh, untuk mengupgrade kualifikasi intelektualmu juga boleh. Mungkin yang ingin jadi penulis mulai target untuk punya karya tulis dalam setahun ini, dirancang step-stepnya dan seterusnya. Inilah resolusi namanya. Baik, sebentar lagi ya. Terus, kalau ini tantangan ya, ini yang paling sering ditanyakan kalau orang sudah bikin resolusi. Yang pertama, biasanya banyak yang bermasalah dengan keistiqomahan. Kalau di awal semangatnya tinggi, tapi lama-lama susut, lama-lama turun. Itu ya strateginya bisa. Yang pertama, coba teman-teman bikin resolusi memang hal yang sangat penting. Sehingga kalau ditinggal itu rasanya tidak patut, tidak layak. Kayak tadi, sholat 5 waktu itu kan penting sekali. Jadi, wah, pingin sih rasanya kok pingin nyaman, kok agak males. Tidak boleh ini, kan harus itu. Jadi memang hal yang berarti. Kemudian boleh juga kita mengingatkan diri terus tentang ini penting loh. Bayangkan nanti kalau sudah sukses kita jadi apa. Proyeksikan diri kita ke sana, itu biasanya tambah semangat. Atau cari circle yang cocok, yang memotivasi. Kamu sudah bagus-bagus bikin rancangan ingin jadi anak soleh. Wah, teman-temanmu ngaco semua. Tidak bisa diajak kerja sama ini. Lagi orang, wah adzan ini saya mau sholat. Walah, sholat nanti saja kan bisa. Kalau kelewatan ya dikodok. Kalau lupa dimaafkan. Allah maaf pengampun, selesai. Jadi terus tambah lama tambah susut. Kamu sudah siap mau ngaji, terus digembosi sama temanmu. Alah, ngaji nggak ngerti artinya saja. Yo, terus kamu jadi susut semangat. Oke ya, maka cari circle, cari teman yang bisa mendukung. Itu biasanya menguatkan. Yang kadang-kadang kalau kamu mau susut semangatmu, justru dia yang mengingatkan. Terus ada juga yang gelisah karena banyak distraksi, terganggu oleh rutinitas sehari-hari. Nah, maunya istiqomah tapi kok ada, ini ada gangguan ini, ada gangguan itu, ada distraksi ini, distraksi itu. Akan lebih mudah kalau untuk hal-hal yang kalian bikin resolusi, kalian sediakan waktu khusus. Sekiranya tidak terganggu. Misalnya kalian tadi yang target pinter nulis. Jadi setiap hari harus menulis misalnya minimal 1 halaman. Nah ini kalian cari waktu yang sekiranya tidak terganggu. Misalnya habis sholat subuh. Atau sebelum tidur sebentar. Ini kan biasanya tidak terganggu sudah. Tapi kalau kalian nyari waktunya campur dengan kegiatan yang lain disambi apa biasanya sulit. Jadi boleh untuk yang kalian bikin resolusi itu yang memang itu targetmu, beri alokasi waktu khusus. Boleh nyari alat bantu banyak lah sekarang yang jurnal lah, aplikasi lah untuk mengingatkan. Saatnya ngaji, saatnya nulis itu alarm gampang lah. HP-mu semua ada alarmnya mengingatkan. Kemudian banyak juga yang mundur karena gagal. Waduh Pak, ini saya sudah gagal ini bulan ini sholatnya bolong 5. Berarti tidak lanjut ya? Lah ya tidak begitu. Ya, jadi kegagalan kecil bukan berarti terus kamu menyerah di tengah jalan. Kan teorinya gagal itu proses belajar. Wah bulan ini bolong 5, kalau bisa ya bulan depan tidak lebih 5 lah, kalau bisa 3 itu meningkat. Kemarin bolong itu karena apa sih? Bulan depan harus dihindari ini yang membuat bolong. Nah, ini namanya belajar dari kegagalan. Kalau memang gagal ya dimulai lagi, diulang lagi. Ini strateginya. Kadang-kadang kita gagal kecil kita jadikan alasan untuk berhenti. Misalnya kalian target nulis misalnya
Dikritik temenmu sedikit terus, berarti saya memang tidak bakat nulis terus selesai. Tidak begitu. Ya kegagalan itu berarti tanda untuk kita memperbaiki diri. Kalau temenmu kritik, ya baiknya bagaimana kemudian. Terus kamu tutupi, kamu atasi kekuranganmu. Ada lagi yang mengkritik, yang mengeluh sulit untuk mempertahankan semangat, apalagi untuk resolusi dalam jangka panjang. Yaitu sama seperti kesulitan istiqomah tadi ya. Bikin strategi yang menyenangkan. Kalian kalau targetnya sangat panjang, ya kalian bikin tahapan-tahapan. Jadi bulan ini dulu targetnya apa, atau semester ini dulu targetnya apa. Karena ini targetnya 5 tahun sih ya misalnya. Ya kamu pecah-pecah. Biar tidak membayangkan 5 tahunnya terus kamu jadi lelah. Kamu jadi, wah susah ini mesti. Pecah-pecah saja. Kemudian tadi ya, beri dirimu penghargaan-penghargaan. Bayangkan kalau kamu sukses mencapai ke sana. Sukses lulus S2, sukses lulus S3, itu mungkin jaraknya panjang. Itu kalau kalian mikir selesainya nanti di akhir, itu biasanya terus berat. Orang Jawa menyebutnya awang-awangan. Awang-awangan itu, aduh kok berat itu. Nah, kamu pecah-pecah targetnya. Sebulanan atau 3 bulanan. Kemudian kadang-kadang juga banyak hambatan yang tidak terkendali. Misalnya, yaitu tadi, tiba-tiba ada pandemi, tiba-tiba ada musibah ini atau halangan itu. Ya seperti saya bilang tadi, fleksibel saja. Boleh kok kalau memang sangat mendesak, terus nego di waktunya misalnya, atau nego di targetnya misalnya. Setahun targetnya jus 30 Pak, ternyata banyak sekali halangan macam-macam yang tidak bisa ditinggal. Berarti saya perpanjang 1,5 tahun Pak. Ya, tidak apa-apa, ini memang tidak terhindarkan halangannya. Tapi jangan cengeng, bukan halangan-halangan biasa. Kemudian bosen. Nah, ini biasanya tantangan berat juga. Sudah semangat-semangat tapi diulang-ulang terus kalian rasanya bosen. Kayak gitu lagi, kayak gitu lagi. Ini penyakit bosen itu. Tapi ya kalian harus, kalau itu memang sesuatu yang baik, memang harus agak berani mendorong dirimu, agak mempush dirimu agar ayo istiqomah terus. Ayo kita jalankan terus, meskipun sambil pahit, meskipun sambil berat, tidak apa-apa. Wong itu baik. Ngaji sehari 1 juz misalnya, itu kan kadang-kadang kalau sudah bosen itu, ini ngapain yo sampai batasnya juz kok suwi, bolak-balik. Tapi yo ayo dikuat-kuatkan sampai beneran di akhir. Ini latihan untuk jiwa kita, karena memang manusia itu punya karakter bosen antara lain. Jadi makanya dalam agama itu istiqomah sangat ditekankan. Kenapa? Karena kita punya karakter kebosanan. Jadi ini tantangan-tantangan bagi resolusi ya. Kalau teman-teman mau buat resolusi, siapkan segalanya, kemudian jalan. Percayalah kalau kalian bisa mewujudkan resolusimu, paling tidak rasa percaya dirimu akan naik, kebanggaanmu pada dirimu juga meningkat, dan tambah mantap kamu bikin resolusi-resolusi selanjutnya. Disitulah nanti kesuksesanmu di masa depan dimulai. Jadi silahkan ya, mulai sekarang semua saja bikin target-target. Hubungannya apa Pak tema ini dengan filsafat? Manfaatkan filsafat untuk rujukanmu. Misalnya, kalau resolusimu berhubungan dengan penguasaan diri, ketenangan, hidup yang tidak stres, tangguh menghadapi masalah, coba kamu baca-baca stoikisme. Kalau resolusimu misalnya berhubungan dengan capaian pribadi,
karir yang meningkat, sukses ini, sukses itu. Coba diperkuat dengan wawasan-wawasan eksistensialisme. Kalau kalian ingin jadi orang baik, orang yang berguna, kalian boleh virtu etik, jadi pribadi yang baik. Fokus pada akhlak, pada moral, dan lain sebagainya. Atau kalian ingin berkontribusi, berbagi pada sesama, beramal soleh pada orang-orang sekelilingmu, kalian boleh belajar filsafat utilitarianisme. Atau mungkin resolusimu berhubungan dengan skill tertentu. Tahun ini saya harus bisa memperbaiki motor sendiri, Pak. Tahun itu, nah, itu ya kamu boleh belajar pragmatisme. Pragmatisme itu mengajarkan kita jalan tercepat, terpendek untuk sampai pada hasil. Oh, jadi belajar filsafat nanti banyak mendukung resolusi-resolusi yang kita buat. Yo kalian sendiri yang tahu yang terbaik untuk hidupmu. Pastikan ketika kalian membuat resolusi diawali dari pemahaman terhadap dirimu sendiri. Dibaca dulu diri kita, mana kurangnya, mana lebihnya. Di situ nanti kita baru bisa membuat satu resolusi yang realistis, yang achievable dan measurable. Kalau kita tidak paham diri kita, hanya lihat orang lain saja, tiba-tiba bikin resolusi ini, itu bisa saja nanti akan berhenti di tengah jalan. Karena tidak kompatibel dengan diri kita, dengan hidup kita.